ketemu lagi dengan saya di YouTube channel FH UPS Tegal. Kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai di acara Sersan, serius tapi santai. Dengan saya di sini Intan Fajrianti dan saya akan ditemani oleh dua mahasiswa generasi hebat FH UPS Tegal ini. Ada Mas yang ganteng dan Mbak cantik. Boleh dong sapa teman-teman di rumah dulu. Halo. Halo semuanya. Iya. Nah di sini untuk awal nih ya kita kenalan dulu nih. Saya kan juga mungkin sudah kenal, tapi kita belum kenal secara dekat. Boleh dong kenalan dulu. Dan Masnya tuh di sini duduk di sini tuh sebagai apa? Mbaknya juga duduk di sini sebagai apa nih di sini? Boleh dari Masnya dulu. Baik ya. Saya juga biasa dipanggil Egi ya. Nama lengkapnya Egi Maulana. Kebetulan tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panjang Tegal. Dan monggo Mbak Dini. Ketua BEM nih ya. Ini Ketua BEM-nya hadir di podcast FH UPS Tegal di Serius Tapi Santai. Nah kalau Mbak ini sebagai apa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dini Fiani. Teman-teman biasa manggil Dini. Tahun ini menjadi tahun kedua saya mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Tahun ini alhamdulillah saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Penalaran dan Ilmu Akademik. Wah, salut, hebat banget ya ini. Di depan saya nih generasi hebat FH UPS Tegal. Calon-calon pemuda hebat ya. Nah, di sini kalau saya boleh tahu nih, kenapa sih kalian kok memilih kuliah di Universitas Pancasakti Tegal? Khususnya di Fakultas Hukum ya. Kenapa nih? Coba dari siapa dulu, boleh jawab salah satu? Mbak Dini dulu. Mbak Dini dulu boleh? Oke, baik. Sebenarnya dari awal itu basic saya itu kan lebih ke masyarakat ya Bu. Jadi lebih suka berbicara depan umum. Berarti dari sekolah formal sudah suka ikut organisasi? Iya, dari kecil pun saya sudah suka banget nih sama mic. Dari dulu tuh suka banget. Dari kecil, dari umur berapa? Umur 1 tahun sudah? Atau dari bayi sudah? Enggak sih, dulu tuh dari kelas 3 SD sih sudah suka megang mic, suka nyanyi-nyanyi, suka ngomong aja depan umum kayak gitu. Suaranya bagus dong? Enggak sih. Boleh nyanyi dikit lah? Enggak. Lebih suka kayak pidato, dari dulu tuh suka kayak gitu. Jadi kira-kira pas awal lulus SMA tuh bingung ya mau ngambil jurusan apa. Saya nggak suka ngitung gitu, masalahnya. Jadi kayaknya cocok nih hukum kayak gitu. Tapi di mana ya kayak gitu. Terus juga keluarga saya kan juga bukan dari keluarga yang mampu ya Bu. Jadi saya pengen tetap kuliah tapi tidak terlalu memberatkan orang tua. Akhirnya saya cari informasi. Kebetulan orang tua saya juga dari Tegal. Bapak saya itu menyarankan di FH UPS Tegal. Karena pertama biaya hidupnya lebih murah karena kan laju ya. Terus juga di harus ngekos ya Mbak ya. Jadi lebih irit. Iya betul. Kita kan juga harus pinter-pinter mengatur uang. Kalau lagi ada yang dekat, kenapa harus yang jauh ya? Betul. Terus kalau misalkan realitanya ya Bu, kalau misal dibandingkan uangnya buat ngekos, mending uangnya bisa buat beli skincare. Cewek banget. Iya gitu. Skincare ya, skincare tuh lebih utama nih. Iya bener. Terus juga di FH UPS Tegal tuh nggak terlalu sulit seperti univ-univ lain. Jadi kalau misalkan saya denger nih dari awal saya kuliah, katanya kalau kuliah itu sulit, kayak tugasnya tuh banyak banget, terus juga dosen-dosennya tuh killer gitu. Tapi pas saya udah kuliah di FH UPS Tegal tuh biasa aja gitu. Maksudnya bahkan saya ikut banyak organisasi pun ya santai gitu. Kuliahnya masih bisa terjangkau juga, maksudnya kamu masih bisa mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan di BEM ya. Apalagi dosen-dosennya juga nggak ada yang killer, asik-asik semua kan dosennya kan. Wah mantap. Ramah-ramah ya, stafnya juga kan baik-baik gitu kan. Apalagi sekarang akreditasinya sudah AA juga. Mungkin nanti kedepannya akan menjadi yang unggulan. Kita doakan ya. Amin. Kalau untuk Mas Egi sendiri nih, kenapa kok milih Fakultas Hukum di UPS Tegal ini? Kalau saya sendiri sih lebih ini ya, yang pertama itu terkait dengan rekomendasi dari orang tua. Karena kan kebetulan orang sini juga, jadi yang dekat aja lah gitu kan. Yang dekat dan yang bagus ya. Sama dengan Mbak Dini juga sih, hampir mirip kan. Terus yang kedua itu dari SMA itu sering berpikiran bahwa saya itu pengen bermanfaat bagi orang lain dan mulia sekali. Kalau kan pas kelas 12 itu kan mesti bimbang nih mau milih jurusan apa kan gitu kan. Terus melihat dari masyarakat terutama di desa saya yang agak jauh dari kota, jadi
sepertinya butuh nih terkait dengan dunia hukum, berhubung juga Indonesia merupakan negara hukum juga kan. Jadi saya lebih ke situ. Apa Ingin alasannya? bermanfaat ya untuk Iya. masyarakat sekitar ya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat juga ya. Iya. Oke, baik. Nah, di sini ngomong-ngomong tentang masalah BEM nih. Kenapa kok kalian tertarik ikut BEM? Padahal kan kalau di BEM itu sangat menyita waktu nggak sih? Maksudnya kayak kadang kuliahnya bangunnya kesiangan karena malamnya sudah rapat BEM, lagi-lagi rapat BEM sampai malam, paginya ada kuliah pagi, akhirnya kuliahnya nggak, kuliahnya ketinggalan, tugas-tugas juga terlantar. Kenapa? Kok mau gitu? Mau ngikut BEM tuh kenapa? Kalau tadi ikut BEM sih karena kan juga tadi sama bermanfaat juga. Terus BEM karena itu bermanfaat juga bagi masyarakat atau hanya untuk mahasiswanya saja di Fakultas Hukum saja atau untuk individunya? Individu dapat, masyarakat dapat, mahasiswa juga dapat. Jadi maksudnya bermanfaat untuk semua lini gitu ya. Semua. Oke, iya. Ya. Ingin bermanfaat ya kamu Iya. ya intinya ya. Terus Gitu. ini juga sih apa Mulia namanya? banget. Karena dari SMA juga udah Suka aktif di organisasi. Jadi organisasi. kalau udah ikut ke dunia pendidikan kuliah gini ya, misalnya kuliah doang tuh kayaknya kurang asik gitu. Oke, nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah Iya. pulang. Kalau Dini sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri itu awalnya kan nggak tahu ya BEM itu apa. Saya pikir sama kayak OSIS gitu. Ternyata beda dan berpengalaman dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau organisasi itu kan nggak cuma nyita waktu aja sih. Iya. Ya memang benar dari sebagian orang menganggap bahwa itu buang-buang waktu. Tapi kalau bagi saya sendiri dalam organisasi itu bakal dapat ilmu yang di ruang tuh nggak bakal kita dapat, kayak public speaking gitu ya. Itu penting banget. Dari saya awal ikut organisasi, dari awal saya kuliah sampai sekarang, manfaat yang saya dapat dari BEM itu banyak banget. Selain public speaking, saya juga sudah terbiasa untuk berpikir cepat. Jadi kalau misalnya BEM nih kadang kan Target ya? target, terus juga kadang ada masalah-masalah yang kadang tidak Harus sesuai, dipecahkan juga. tidak sesuai prediksi, Bu. Iya. Jadi kadang ada masalah yang tiba-tiba datang dan kita kadang bingung. Nah, dari situlah kita belajar berpikir cepat gimana sih memberikan solusi yang baik buat BEM biar bisa tetap maju. Otomatis kan BEM juga nggak hanya menaungi mahasiswa di Universitas yang aja. anggota BEM Iya, aja, tapi iya. juga seluruh Semua mahasiswa. Gitu. Jadi di situ saya banyak banget belajar untuk diri saya sendiri dan masyarakat juga, benar kata Mas Egi, di dalam BEM itu juga memberikan manfaat untuk masyarakat luar, bukan hanya mahasiswa. Jadi kalian menerapkan nih, pas banget ya, menerapkan teori ilmu hukum dan kalian menerapkan di lapangannya, begitu untuk masyarakat dan untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali ya. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau ini kan lagi masanya pandemi nih, kalian kuliah juga mungkin secara online atau daring. Nah, ada nggak sih kegiatan lain di luar kuliah atau di luar BEM di masa pandemi ini? Misalnya kalian lebih banyak waktu untuk membantu orang tua atau misalnya berjualan atau apa, ada nggak kegiatan lain selain kuliah di masa pandemi ini? Ada nggak Mas Egi? Ya deh. Siapa dulu? Ladies first aja deh. Oke, baik. Selama pandemi ini sih sudah mau 2 tahun ya berarti. Iya. Dari awal pandemi sih karena saya orangnya nggak suka diem di rumah. Jadi kayak pas ada pandemi itu jadi langsung bingung mau ngapain. Tapi selama pandemi ini sih selain dari kuliah, saya juga ikut organisasi. Bukan hanya BEM aja sih, di luar juga saya ikut organisasi. Tapi untuk kegiatan positifnya selain organisasi, saya juga jadi sering nulis, Bu. Wah, Gara-gara pandemi jadi sering nulis. bagus dong. Iya. Dibikin buku aja sekalian. Alhamdulillah waktu pandemi Sudah? kemarin saya sama teman-teman saya bikin buku juga. Judulnya Rebahan atau Bangun Perubahan. Wah, ini patut dicontoh banget nih buat teman-teman yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang lain nih. Inspiratif banget loh, dia selama pandemi tidak hanya tidur-tiduran, rebahannya itu bisa menjadikan suatu karya atau bisa menjadi buku dengan teman-temannya. Dengan judul apa tadi? Rebahan atau Bangun Perubahan. Oh gitu. Belinya di mana atau sudah ada Udah di? sih, waktu itu udah dijual, udah laku juga, tapi sekarang udah sold out. Oh, wah hebat banget, keren. Ini harus dicontoh nih, inspiratif banget nih. Kalau dari Mas Egi sendiri? Kalau dari saya sih pandemi mungkin lebih banyak di rumah ya. Gitu. Ya gitu. Terus
apa ya namanya, kalau kegiatan sih di luar BEM ini kebetulan kemarin itu alhamdulillah keterima di program kampus mengajar. Wah, Nah, keren. itu lumayan juga karena kan apa ya namanya, sebenarnya nggak nyambung sih sama hukum sih, Nggak yang jelas itu, apa-apa, tapi iya. apa ya, setelah saya ikut pun ternyata di sini juga saya bisa memberikan manfaat nih kepada terutama pendidikan ya khususnya, Iya. karena kan eh, kalau dasar kan sekolah, namanya juga sekolah dasar, berarti kan otomatis dasarnya harus dipupuk dulu nih. Iya. Jadi kalau dasarnya nggak bagus kan otomatis nanti ke Nanti. atasnya juga kurang bagus begitu. Iya. Oke. Kamus mengajar doang sih, Bu. Inspiratif banget loh ini loh. Yang satu mengajar, yang satu bikin buku. Hebat banget, gak cuma rebahan aja di rumah, kuliah online ngeluh, lalu nggak dapet sangu katanya ya kalau kuliah online ya gitu ya. Pada mintanya offline. Padahal kan kita kan memang kan lagi pandemi seperti ini, kita juga harus menjaga protokol juga, kita harus juga bisa menjaga diri dan menjaga orang lain gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang BEM ini, ada nggak sih yang udah target dicapai di periodenya kalian, di pengurusannya kalian sebelum pengurusan yang lalu? Apa sih yang sudah dicapai atau target apa yang sudah kalian capai? Kalau target sih lebih ke tadi kan di BEM sendiri kan ada 6 departemen, jadi targetnya juga beda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing Bidangnya. gitu kan. Ada nggak yang unggulan yang sudah di antara departemen itu sudah ada nih target yang sudah dicapai, sudah lebih bagus dari periode yang sebelumnya? Ada nggak Kalau target sih di ini ya, terutama pencapaian gitu? di bidang penalaran dan akademik dan juga di komunikasi dan informasi. Itu kan kalau saya sih kemarin kan ini penalaran itu sempat melaksanakan lomba ISA ya. Itu kan buat meningkatkan khususnya untuk mahasiswa dan juga ada yang buat SMA. Dan kalau yang untuk media itu berhubung ini kan juga lagi pandemi, jadi saya sendiri berpikiran bahwa ini harus medianya terus dikencangkan, kayak kita tuh memberikan edukasi. Mungkin bisa dilihat di Instagram BEM Fakultas Hukum juga ya. Boleh. Apa nama Instagramnya? Boleh dong Instagramnya, disampaikan biar teman-teman yang nonton YouTube ayo, kita, mahasiswa-mahasiswa khususnya Fakultas Hukum, Iya. langsung nge-follow Instagramnya BEM FH UPS Tegal ya. BEM Langsung di-follow. @BEM FH UPS Tegal. Di situ juga kita kadang rutin memberikan terkait paham hukum, Wah, keren. terus berita kamisan, dan juga pengembangan diri yang merupakan program dari pengembangan sumber daya manusia. Wah, Gitu. bagus banget. Keren. Nah, berarti untuk program unggulannya sendiri itu apa nih? Ada nggak? Ada nanti puncaknya mungkin sekaligus merayakan Disnatalis Fakultas Hukum. Wah, nanti. kapan nih? Disnatalis? Disnatalisnya tanggal 21 Juni. 21 Juni. Cuman kalau karena masih pandemi seperti Iya. ini juga kita nggak bisa ngadain yang rame-rame Iya, kayak begitu. sebelum pandemi ya. Iya. Biasanya kan seru-seruan bareng gitu kan. Oke, nah kayak misalnya untuk proker yang udah kalian buat nih, pasti kan sudah ada kan program-program kerja yang sudah kalian list sebelum Iya. mungkin sebelum pandemi sudah dibikin, nanti rencananya ke depan seperti ini. Tetapi ternyata ada pandemi seperti ini. Kalian gimana nih menghadapi atau menjalankan proker itu? Dan sedangkan kan kalau BEM itu kan sering nih kumpul bareng untuk menjaga kesolidan. Nah, cara kalian untuk menjaga kesolidan itu dan mengerjakan proker-proker yang sudah kalian list semenjak pandemi ini gimana? Caranya tuh gimana? Sedangkan kita kan untuk bertemu langsung itu kan sangat sulit Ya, lumayan. di masa pandemi seperti ini. Gimana? Jadi di BEM itu kita menerapkan yang paling utama dalam sebuah organisasi. Boleh deket lagi? Yang paling utama dalam sebuah organisasi adalah komunikasi. Jadi meskipun kita dalam masa pandemi seperti ini, tentu yang paling kita utamakan adalah komunikasi. Jadi prinsip kita, sebagus apapun sebuah program kerja, kalau komunikasinya nggak bagus, pasti sebuah program Iya. kerja itu nggak bakal bisa jalan. Jadi yang diterapkan kepengurusan kami adalah komunikasi. Toh juga selama ini sudah ada media yang ada gitu. Seperti Zoom atau Zoom, Google Meet, Google kita kan Meet, bisa ketemu walaupun secara online ya. Betul sekali. Jadi yang paling kita utamakan adalah komunikasi. Nah, untuk melaksanakan program kerja yang udah dirancang, Sudah dirancang. kita
yang tadi sudah saya sampaikan Bu, kita harus berpikir cepat. Dari BEM itu kita bisa mengolah sebuah program yang tadinya offline, gimana caranya kita bisa menjadi online. Nah, gitu sih. Contohnya ada nggak? Contohnya kayak essay competition kemarin, Mhm. sebenarnya itu juga bisa sih offline, cuman karena pandemi kita terapkan online gitu. Terus juga ada e-sport competition ML gitu. Kita lombakan sekarang kan lagi zaman banget nih Mobile Legends. main game Iya, kan. iya, Jadi betul. kita manfaatkan itu nih buat teman-teman. Jadi generasi muda itu nggak semuanya harus pintar di bidang akademik saja, tapi juga non akademik. Jadi kita itu sebagai generasi muda punya Yang banyak milenial warna. ya. Iya, punya banyak warna. Nggak harus di warna merah atau kuning, tapi kita juga bisa menjadi pelangi. Wah, keren sekali kata-katanya ini penulis buku ini. Luar biasa. Oke. Nah, berarti proker-proker kalian juga nggak hanya bermanfaat untuk mahasiswa aja dong. Ada nggak proker yang emang bermanfaat untuk masyarakat? Salah satunya apa? Kalau untuk bermasyarakat sih nanti mulai karena kemarin juga apa ya namanya kita menganalisis juga agak lama ya Bu. Jadi pelaksananya mungkin nih Ramadan. Oh gitu ya, nanti Target di Ramadan. Ramadan Iya. mungkin kan kalau misalnya pas awal pandemi ada pembagian masker gitu kan, Iya. mungkin BEM juga sudah berikut serta untuk dimasukkan ke dalam program kerja kalian juga. Berarti nanti Ramadan untuk apa nih? Bagi-bagi apa? Atau Ramadan ceria. Oh, Ramadan ceria. Wah, kita harus keren. menyambut Ramadan dengan ceria. Wih, gitu. hebat Jadi hebat. nanti programnya itu selain kita bagi-bagi takjil, terus juga bagi-bagi masker, kita juga Mengedukasi atau mengedukasi juga, terus juga memberikan paket sembako Iya, untuk panti. Wah. Jadi kita juga sebagai mahasiswa harus belajar tentang kemanusiaan juga ya Bu. iya pasti dong. Jadi nggak akademik aja nih. Iya, kita harus di bermasyarakat itu harus yang bagus karena kan kita orang-orang yang berpendidikan juga, otomatis kan kita bisa memberi edukasi, memberi arahan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri aja gitu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, kesan pesannya apa sih buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang nonton YouTube channel ini, tidak hanya mahasiswa Fakultas Hukum tapi mungkin seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia melihat kita nih. Nah, kesan pesannya apa nih? Coba dari siapa dulu? Mas Egy dulu ya. Oke, ketua BEM-nya nih. Oke nih. Kesan pesan untuk ini ya seluruh mahasiswa, masyarakat maupun dia seluruh elemen masyarakat gitu ya. Karena kan tahun ini kita sedang dilanda pandemi, jadi tetap jaga kesehatan, terus dan Tetap juga semangat. tetap semangat, yang pasti tetap semangat. Dan Walaupun kuliahnya online ya. terus ini juga sih pandemi ini kan nggak menyerang yang kaya, yang miskin, Iya, atau yang seluruh dunia. seluruh dunia kena semua. Jadi elemen kena semua. jadi apa ya? Jangan mengeluh, tetap cari cara buat kita bertahan hidup untuk di masa pandemi ini. Keren. Kalau dari Mbak Dini sendiri? Karena saya orangnya pitis gitu. Aduh. Jadi buat teman-teman di luar sana, buat sahabat-sahabat aku tahu ini semua itu berat. Waduh. Aku tahu ini semua itu nggak mudah gitu ya. Kita semua punya masalah masing-masing, punya beban hidup masing-masing. Tapi percayalah semua ini akan berlalu dan tetap serahkan pada Tuhan. Iya, semua tuh akan dilewati ya. Iya. Bahagia, sedih, senang itu semua akan dilewati. Iya, siap. Jangan takut gitu ya. Oke. Iya, siap. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada yang sudah setia nonton YouTube channel kami. Mungkin nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya, ngobrol santai, ngobrol asik, sersan serius tapi santai di FH UPS Tegal. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Boleh juga follow Instagramnya FH UPS Tegal dan BEM FH Tegal. BEM FH UPS Tegal. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah.